Perkenalkan, nama saya Cut Nur Fadilatul Zulkifli, NIM 9414220086, kelas B Ilmu Ekonomi, tugas video mata kuliah Ekonomi Moneter. Langsung saja kita masuk pada materi-materi yang akan dibahas. Baik, pada materi pertama yaitu instrumen moneter tidak langsung. Instrumen moneter tidak langsung adalah alat kebijakan moneter yang tidak langsung diatur oleh bank sentral, tetapi mempengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit melalui interaksi pasar. Kemudian, tujuan instrumen moneter tidak langsung. Tujuan instrumen moneter tidak langsung adalah untuk mengatur likuiditas dasar keuangan dan suku bunga secara tidak langsung, dengan harapan mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Adapun jenis-jenis instrumen moneter. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Dengan repurchase agreement atau repo, bank sentral melakukan pembelian atau penjualan surat berharga dengan kesepakatan untuk membeli kembali di masa depan, yang mempengaruhi likuiditas pasar dan suku bunga jangka pendek. Yang kedua, kebijakan suku bunga. Bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi suku bunga di pasar keuangan secara umum, seperti suku bunga interbank atau suku bunga deposito. Dan yang ketiga yaitu persyaratan penyimpanan dana kompensasi atau interest on reserves. Bank sentral membayar suku bunga kepada bank komersial atas dana yang disimpannya di bank sentral yang mempengaruhi ketersediaan dana untuk pinjaman. Selanjutnya, transmisi moneter dari setiap instrumen tidak langsung. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka dengan repurchase agreement atau repo. Melalui repo, bank sentral dapat meningkatkan atau menurunkan likuiditas di pasar, yang kemudian mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Perubahan suku bunga mempengaruhi keputusan pinjaman dan investasi. Dan yang kedua yaitu kebijakan suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, itu mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar secara keseluruhan. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi serta konsumsi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu persyaratan penyimpanan dana kompensasi atau interest on reserve. Dengan membayar bunga atas dana yang disimpan oleh bank komersial, bank sentral mempengaruhi ketersediaan dana untuk pinjaman. Jika bunga yang dibayarkan cukup tinggi, bank mungkin lebih cenderung menyimpan dana daripada memberikan pinjaman, mempengaruhi ketersediaan kredit. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.